Penyambungan box girder terakhir lintasan pertama proyek Simpang Susun Semanggi akhirnya terpasang pada Sabtu dini hari. Dengan selesainya penyambungan ini sekaligus menandakan Simpang Susun Semanggi menjadi jembatan dengan bentang lengkung terpanjang di Indonesia. Proses penyambungan box girder terakhir ini dilakukan tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat pada Sabtu dini hari. Penyambungan box girder atau beton memakan waktu sekitar 20 menit. Simpang Susun Semanggi menjadi jembatan dengan bentang lekung terpanjang di Indonesia, yakni 80 meter. Setelah pemasangan ini di lintasan pertama, pemasangan box girder selanjutnya di lintasan kedua yang menghubungkan arah Cawang hingga ke Bundaran Hotel Indonesia. Jembatan Simpang Susun Semanggi diproyeksikan akan mengurangi kemacetan di kawasan Semanggi hingga 40%. Proyek yang menghabiskan biaya hingga 345 miliar rupiah ini direncanakan akan rampung pada 17 Agustus 2017 mendatang. Dengan adanya penyediaan 2 rem ini, itu arus lalu lintas punya jalur masing-masing. Jadi dia tidak ada lagi benturan-benturan antar kendaraan. Kalau berdasarkan studi JIK itu mungkin bisa mengupgrade tingkat layanan lalu lintas itu sekitar 30-40%. Proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi terus dikebut dan pemasangan box girder ke-22 di proyek Simpang Susun Semanggi sudah dilakukan tadi malam. Dan untuk informasi selengkapnya akan langsung disampaikan rekan Trianisha langsung dari Semanggi, Jakarta. Nisha, bagaimana selanjutnya proyek Simpang Susun Semanggi ini setelah box girder ke-22 telah dipasang? Ya, Zakia, setelah box girder yang ke-22 di Simpang Susun Semanggi ini sudah terpasang, artinya overpass di Jalan Jenderal Gatot Subroto, ini yang overpass Gatot Subroto yang menghubungkan antara Grogol dan juga Senayan ini sudah tersambung dan sudah rampung begitu. Dan menurut keterangan dari Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmala Faizal mengatakan bahwa setelah rampungnya rem 1 Simpang Susun Semanggi, maka 2 minggu kemudian akan dikerjakan untuk rem 2 Simpang Susun Semanggi. Ada 2 rem yang akan dibangun di Simpang Susun Semanggi ini. Di proyek pembangunannya ada 2 rem. Untuk rem yang pertama itu adalah nantinya ini kendaraan dari arah Grogol ke Blok M tidak perlu berbelok melewati Kolong Semanggi, tapi bisa langsung naik Simpang Susun yang mengarah ke Blok M. Dan panjang untuk rem 1 ini rencananya adalah sekitar 796 meter. Dan untuk rem yang kedua yang akan dibangun 2 minggu lagi ini adalah keuntungannya adalah nanti bagi kendaraan dari arah Cawang untuk menuju Tamrin tidak perlu lagi berbelok melewati Kolong karena bisa langsung naik ke arah rem 2 Simpang Susun yang ke arah Tamrin, sehingga nantinya tidak lagi terjadi pertemuan antara pengendara jalan dari Gatot Subroto dan juga dari Jalan Jenderal Sudirman di kolong jembatan yang selama ini menyebabkan kemacetan yang begitu padat. Dan karena itu juga pembangunan atau proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi ini memang diharapkan dapat mengurangi kemacetan hingga 40%. Dan informasinya adalah bahwa si proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi ini adalah dibangun dengan teknologi yang terkini begitu. Ada 3 dimensi karena memiliki rem on dari bawah, kemudian membentang dan melingkar, dan juga rem off. Ini juga disebutkan bahwa setiap box girdernya ini adalah memiliki hitungan yang khusus sehingga akan selalu tepat pada saat pemasangannya. Seperti yang tadi malam, box girder yang ke-22 ini tentunya dengan hitungan yang begitu tepat, karena apabila hitungannya ini tidak tepat nantinya akan menyebabkan bisa ambruk begitu di masa yang akan datang. Namun karena dengan hitungan yang begitu tepat tadi malam sudah bisa terpasang hanya dalam waktu durasi 20 menit saja. Dan ini adalah jembatan lengkung terpanjang di Indonesia dan diharapkan juga atau akan menjadi ikon Jakarta yang kedua setelah Monumen Nasional atau Monas. Dan rencananya juga pada Mei 2017 proyek Simpang Susun Semanggi ini akan selesai dilakukan, kemudian pada Juli nanti akan dilakukan uji coba lalu lintas, dan untuk peresmiannya akan dilakukan tepat pada hari ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2017. Namun nanti juga kami masih terus menantikan dan berharap agar proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi ini akan terus berjalan lancar. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, Trianisha, terima kasih atas informasi Anda.
Dan pemirsa, sejumlah proyek ini tengah dikebut pemerintah untuk terus memperbaiki moda transportasi di ibu kota. Pembangunan sejumlah faktor pendukung seperti infrastruktur jalan, seperti pembangunan jalan layang, Light Rail Transit atau LRT, serta Mass Rapid Transit atau MRT. Proses pembangunan jalan layang Ciledug Tendean khusus Transjakarta kini pengerjaannya telah mencapai 80%. Tahap pembangunan jalan layang ini sudah menunjukkan perkembangan yang berarti sebagai implementasi Pergub DKI Jakarta nomor 103 tahun 2007 tentang tata kelola transportasi terintegrasi yang aman dan nyaman. Jalan layang yang dikerjakan sejak akhir tahun 2014 ini akan mulai beroperasi pada ulang tahun Jakarta pada Juni 2017. Akan ada 12 halte dan sejumlah koridor yang terkoneksi dengan koridor 13, diantaranya koridor 1, 4, 6, dan koridor 10. Tidak hanya jalan layang koridor 13, proyek kereta ringan atau Light Rapid Transit LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi kini tengah dikerjakan pemerintah. Saat ini proyek LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi tengah dalam proses pengerjaan oleh BUMN PT Adikarya. Tahun ini pengerjaan proyek ditargetkan selesai 40% dan diharapkan mulai beroperasi di kuartal pertama tahun 2019. Di tahap awal, LRT akan menghubungkan 3 rute, yaitu Cibubur Cawang, Bekasi Timur Cawang, dan Cawang Dukuh Atas. Tahap kedua, LRT menghubungkan Bogor Cawang, Senayan, hingga kawasan Grogol. Proyek Mass Rapid Transit atau MRT ditargetkan akan rampung pada Maret 2019. Secara garis besar, pengerjaan MRT Jakarta sudah mencapai 65%. Targetnya, MRT akan mulai beroperasi pada awal tahun 2019. MRT Jakarta rencananya akan membentang kurang lebih 110,8 km yang terdiri dari koridor selatan utara, yakni Lebak Bulus Kota, dan koridor timur barat. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjamin keamanan pelaksanaan perebutan posisi ketiga dan final Piala Presiden yang akan digelar pada Sabtu dan Minggu mendatang. Pengamanan meliputi mobilisasi supporter hingga lokasi acara. Melalui koordinasi ini antar wilayah yang dikomunikasikan oleh Mabes Polri melalui Pak Asops Kapolri, mudah-mudahan 2 hari pertandingan dapat berjalan lancar ya, dan masyarakat kita minta untuk silakan menikmati tapi jaga keamanan dan keselamatan masing-masing, dan kemudian kita minta juga tertib, tidak membawa barang-barang berbahaya, tidak membawa flares ya, api, karena juga akan berbahaya. Dan nanti tentu seperti biasa sesuai SOP kita akan melakukan pengamanan cukup ketat masuk ke dalam gedung. Semen Padang telah melakukan uji lapangan jelang laga kontra Persib Bandung. Ya, meski terancam kehilangan 4 pemain kuncinya, skuad Kabau Sirah tetap optimistis menampilkan yang terbaik. Jelang laga perebutan juara 3, skuad Semen Padang FC menjalani uji coba lapangan di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Dipimpin langsung oleh sang arsitek Neil Maizer, skuad Kabau Sirah nampak bersemangat mempersiapkan diri jelang laga kontra Persib Bandung Sabtu malam. Meski terancam tidak diperkuat 4 pemain kuncinya, yakni Boas Ataruri, Marcel Sacramento, Rudi, dan Tambun Naibaho karena sakit, tidak menurunkan optimisme Semen Padang untuk terus melaju di sisa laga Piala Presiden 2017. Saya bilang sama pemain tadi hanya berbuat baik aja. Bermain baik, tampil semaksimal mungkin yang mampu mereka lakukan. Bermain ya sesuai kemampuan mereka. Kita fair play, kita tunjukkan bahwa Semen Padang adalah tim yang termasuk di high level di Indonesia. Itu aja sih. Diakui Neil Maizer, Persib adalah lawan yang luar biasa ditambah dengan hadirnya bobotoh yang mungkin akan memadati stadion. Namun ia berpesan pada anak asuhnya untuk tetap fokus pada permainan. Dari Bogor, Jawa Barat, Amanda Dasrul, Ranita Rulia, Metro TV. Persib Bandung gelar uji coba lapangan di Stadion Pakansari jelang perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2017. Pelatih Jajang Nurjaman fokus untuk memperbaiki mental pemainnya.
Jelang perebutan juara ketiga Piala Presiden 2017 melawan Semen Padang, Persib Bandung menggelar uji coba lapangan di Stadion Pakansari Cibinong Jumat sore. Dalam sesi latihan, tampak anak asuh Jajang Nurjaman melakukan latihan passing. Bagi Janur, tidak ada persiapan khusus jelang laga tersebut. Dirinya hanya fokus memperbaiki mental pemain usai menelan kekalahan di babak semifinal dari Pusamania Borneo FC. Kondisi para pemain Maung Bandung ini pun sedang dalam kondisi fit. Hanya Sergio Vandih yang tidak dapat diturunkan akibat cedera. Kalah, walaupun lebih menekankan kepada persiapan mental, karena kami sudah kalah menyakitkan, adu penalti di partai babak semifinal. Tentunya ini cukup berpengaruh pada mental. Jadi persiapannya hanya mengembalikan mental pemain nanti. Pasti udah siap dari mental, fisik juga insya Allah siap. Meski dari kemarin udah seleksi, tapi itu nggak jadi alasan. Bola udah siap 100% buat pertandingan besok. Laga perebutan juara ketiga akan berlangsung di Stadion Pakansari pada 11 Maret. Dari Bogor, Jawa Barat, Putra Adito, Awaludin, Metro TV.